Wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah bersama lagi dengan Abi Quraish Shihab dan kakak Glenn Fredly. Kita akan melanjutkan Shihab dan Shihab. Jadi tadi selama Abi nggak ada, Nana ngobrol-ngobrol sama Kak Glenn Glenn Fredly. Ya sudah bisa Bi. Jadi kita tambahin Glenn Fredly Shihab udah bisa Bi. Kita masukkan. Kita tadi bicara soal toleransi, Kak Glenn cerita pengalamannya ketika di Maluku. Karena kan topik kita hari ini soal bagaimana keragaman itu kehendak Tuhan. Abi selalu menekankan itu ke Nana, ke kakak, ke adik-adik, ke semuanya. Itu yang selalu Abi juga diajarkan oleh orang tua Abi, oleh Habib dan sebagainya. Bagaimana Islam itu agama yang rahmat dan memang terbuka dengan perbedaan. Bisa Abi ceritakan lagi? Boleh lebih dekat ya Bi, mic-nya? Jadi pertama begini, sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kalau seandainya Tuhan mau, tapi dia tidak mau. Kalau seandainya Tuhan mau, kamu dijadikannya satu umat. Ada lagi ayat yang menyatakan kalau seandainya Tuhan mau, dia bisa menjadikan kamu satu umat. Tetapi kalian selalu akan berbeda-beda. Perbedaan itu adalah keniscayaan. Itu adalah rahmat Tuhan. Mari kita lihat apa maksudnya. Tuhan menghendaki kita berbeda. Karena itu kita diberi kecenderungan yang berbeda-beda. Kita diberi akal yang berbeda-beda. Tuhan juga menyatakan bahwa setiap umat diberi syariat. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi keragaman itu keniscayaan dan kehendak Tuhan. Bahkan keragaman itu adalah rahmat buat kita. Bagaimana bisa jadi rahmat keragaman dan perbedaan? Tuhan juga berfirman begini. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi-bagi sumber dan pendapatan kehidupan mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Gitu. Supaya kalian yang berbeda-beda ini bisa bantu-membantu. Bisa dibayangkan kalau semua kaya, tidak ada yang akan angkatkan tas saya. Ya kan? Kalau semua miskin, tidak ada yang dapat membantu saya. Maka Tuhan jadikan itu beragam. Segalanya dalam hidup ini beragam. Bukan hanya sidik jari manusia yang beragam, tetapi sebahagian dari anggota tubuhnya itu tidak sama. Ya. Yang kembar pun tidak sama. Daun pun dari satu pohon, daun yang A dengan daun B dari satu pohon, pasti ada bedanya. Maka kita harus menerima perbedaan itu, karena itu rahmat. Kalau Anda tidak mau menerima perbedaan itu berarti Anda menolak rahmat. Satu hal lagi yang saya ingin garis bawahi. Jangan anggap perbedaan itu otomatis jadi pertentangan. Perbedaan bukan otomatis pertentangan. Otomatis pertentangan. Saya berbeda dengan Glenn Shihab ini. Ada samanya kan? Saya sama-sama manusia. Tetapi wajahnya sudah beda. Kecenderungannya beda. Profesinya beda. Bahkan dua kalimat
yang tersusun dengan kata-kata yang persis sama, itu pun bisa berbeda. Walaupun tidak harus bertentangan. Kalau saya berkata, mari saya berkata begini, si A datang, yang satu berkata si A tidak datang. Beda enggak? Bertentangan enggak? Belum tentu. Itu pakar-pakar logika berkata ada 8 syarat yang harus terpenuhi, baru 2 kalimat yang sama itu dikatakan bertentangan. Terus saya berkata, si A datang. Yang ini berkata si A tidak datang. Belum tentu bertentangan. Saya harus tanya dulu, A yang Anda maksud siapa? Datangnya kapan? Si A datang kemarin. A tidak datang sekarang. Tidak bertentangan. Syaratnya, waktunya, tempatnya, potensi dan secara potensial atau telah wujud. Saya bisa berkata, anak ini bisa menulis. Yang satu berkata, tidak, anak ini tidak bisa menulis. Itu belum tentu bertentangan. Anak ini bisa menulis dalam arti dia berpotensi untuk mampu. Jadi, jangan cepat-cepat mempertentangkan. Apalagi dalam bidang agama. Bidang agama itu sangat sensitif. Kalau bidang ilmu, orang bisa bertengkar tanpa marah. Tapi agama menyentuh hati. Sangat mudah seorang ilmuwan mengubah pendapat ilmiahnya. Ya. Tetapi sangat sulit seseorang mengubah keyakinannya. Jadi, nah ini yang Tuhan katakan. Kalian bisa berbeda-beda. Ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam yang menjadikan kita dapat bertemu. Apa itu misalnya? Mari kita cari titik temu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in baina. Itu. Mari kita cari titik temu. Kalau kita bertemu, kita bekerja sama. Kalau kita tidak bertemu, silahkan lakukan apa yang Anda inginkan, lakukan apa yang Anda inginkan, tapi mari kita berlomba dalam kebaikan. Ya kan? Saya dengan Muslim, dengan yang berlainan agama. Mari kita bekerja sama. Membersihkan bersama jalan raya. Membersihkan selokan. Membantu anak yatim. Kita bisa bekerja sama di situ. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita berlombalah dalam kebaikan. Itu yang diajarkan oleh agama. Sehingga jangan melantur ya, jangan terlalu banyak.